Kenapa Bang memutuskan untuk nggak mau punya pasangan Bang? Nggak mau, siapa bilang? Serius Bang? Iya. Aku taunya itu. Enggak, banyak. Pasanganku tuh banyak. Pacar berarti? Anakku juga sudah banyak. Tapi nggak tahu aja media. Iya bener. Hidup harus keras. Hidup nggak keras, ya dia akan ngebuat lu di situ-situ aja. Gue dulu dari jualan koran bekas, nganter gas, makan sampah. Makan sampah. Itu ngebuat Berarti nggak cocok tuh sama cancer nih ya Bang ini. Aku nggak cocok sama semua perempuan. Aku nggak cocok sama semua perempuan. Aku nggak cocok sama semua perempuan tuh, aku nggak cocok. Gitu, jujur aja. Gue nggak ada masalah. Orientasi seksual seorang kan terserah lu lah. Berarti Abang tipe-tipe asal lu nggak ganggu ya. Iya. Bang bentar ya Bang, harusnya ada mamaku di sini. Wah, kemana dia? Itu nggak tahu aku. Coba kayak cari gini dulu. jualan, abang nggak mau makan kan? Boleh. Apa aja sini? Bungkus boleh sini? Bungkus boleh Bang, cuman kan kalau bungkus nanti nggak di sini kita ngobrol. Oh iya, boleh. Iya, makan di sini lah Bang. Itu ya dia, kan? Mana? Biasanya di sini dia, Mak. Cari dulu lah. Mae. Halo deh. Gas. Aku suka kali disco lah. Disco ya dek. Halo. Halo dek. Junot. Iya. Ih, keren kali Halo, kau sayang. Baik. Iya. Mau duduk sini? Duduk di sini. Jangan. Kita di sini. Siapa sih bola bekel ini ya? Ntar dulu guys. Mak. Ini mamamu. Ibu siapa sih? Cantik loh. Cantik kan? Dia aja tertarik. Iya, kalau kita bilangnya tante-tante weekend. Iya kan? Jadi yang belum selesai sama masa mudanya, ya kan? Terus masih berasa kayak, oh cantik. Gitu. Cantik ya? Dan bisanya cuma weekend doang. Weekend. Mak, apaan sih Mak? Bang duduk dulu Bang, kita klarifikasi dulu ini ngapain sih Mak? Duduk sini, Mak. Maaf nih Bang, ini pertanyaanku. Sejak kapan Mak punya kekuatan listrik tuh? Oh iya. Baru nyadar. Ini dari gimana itu caranya? Aku piara belut listrik. Jadi kesetrum semua tubuh-tubuhku ini. Aduh. Ya, kau mau kesetrum nggak? Boleh, coba. Pas, langsung berasa. Iya kan? Langsung berasa. Langsung bolong-bolong bajunya. Langsung rusak Bang. Langsung rusak baju Abang ini Mak. Iya. Udah minum kok dek? Belum? Mak kasih minum lah Mak. Minum ya? Boleh lah. Oh, jangan dong. Jangan yang itu dong. Mau minum apa kau dek? Air putih aja. Air putih. Kalau ada kopi boleh. Kopi? Nggak ada kopi. Adanya? Adanya air putih aja. Jangan ditawarin yang lain berarti. Tapi kau aja. Mak, bisa nggak ketawanya biasa aja, itu lampunya ketutupan. Bang, ini spesial sebenarnya Ya. kedatangan Abang di sini. Jadi, setiap orang yang datang ke Lapo Mama ini nanti akan kami kasih makan pisang goreng. Pisang Tapi goreng? campur sambal, Bang. Boleh. Nah, jadi nanti setiap pertanyaan yang dikasih itu sambalnya makin meningkat tingkat kepedasannya. Sorry, bahasa terlalu tinggi ya. Pedesnya kan di sini. Oh iya. Boleh. Siap ya, Bang ya? Boleh, siap. Tapi Abang bisa suka makan sambal nggak, Bang? Nggak begitu. Nggak begitu. Karena maksudnya ada sedikit masalah. Kalau misalkan, tapi untuk di sini kita makan. Wes. Kita makan aja. Kita makan kehormatan, Bang. Ini Kita pengen lihat Respect orang lah. ganteng kepedesan. Jadi makannya ini pisang goreng sama sambal Pisang baru goreng, aku tanya-tanya Oke. Bang Junot. taruhnya di Ya, terserah ya. Terserah. gini aja, Penting ini kita nih. harus makan sambalnya, Bang. Oke. Sikat, Bang. Siap. Kok makannya itu? Ya ntar dulu lah. Sambalnya udah mau makan, Bang? Udah. Udah. Ayo. Malam pedas, tapi nggak tahu ya nanti sambalnya. Nanti dia bakal lama berasa pedesnya atau langsung? Coba bentar. Ntar dulu. Masih enak? Masih enak ya, Bang? Oke. Enak ya? Berarti itu setanggal tua itu. Oke, Mak. Oke, siap. Capek aku buat itu. Ya, Mamaku kan single parent, Bang. tinggal peran. Nah, kenapa Bang memutuskan untuk nggak mau punya pasangan, Bang? Nggak mau, siapa bilang? Serius, Bang? Iya. Aku taunya itu. Enggak, banyak. Pasanganku tuh banyak. Pacar berarti? Anakku juga sudah banyak. Tapi nggak tahu aja media. Iya. Anak? Kok Sama aku kan Banyak. ada, Gas. sama mana? Jangan ngomong kesempatan dia, Bang. Benih-benih Nggak, itu, Gas. Pah. Enggak lah, nggak ada. Bukan nggak mau punya pasangan. Mau punya pasangan. Cuman nanti belum tepat waktunya sekarang gitu. Dan aku nggak begitu terlalu sering
kasih tahu ke orang tentang hal yang pribadi, karena menurutku pribadiku juga halnya boring lah, membosankan. Sama aja kayak kalian, jadi nggak perlu ada yang harus dikasih tahu. Gitu. Justru kalau kita stand up kita jual pribadi pribadi kita. Jual pribadi. Oh nggak, bebas juga, bebas juga. Muncrat tadi. Bebas juga, yang kayak gitu bebas juga. Karena kan setiap orang kan bebas untuk ngejual apa yang make sense buat karirnya mereka kan. Kalau misalkan kau harus jualan pribadi, yang penting kerjaan masuk terus, silakan. Gitu. Nggak ada masalah. Karena kita jujur aja malah ngebuka aib. Itu sering terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi di kota-kota besar. Dan manusia kan pasti punya, setiap performer kan itu punya target market masing-masing. Gitu, jadi silakan. Gitu. Karena kalau gue punya anggapan gini sih Bang, kalau gue ngomongin diri gue sendiri dan ngebuka dari sisi dari gue, itu nggak akan nyinggung orang lain. Betul. Tapi kalau gue harus ngebahas orang lain kayaknya bakal beresiko lebih besar. Dan lebih otentik juga kan, Iya. kalau misalkan kita bisa ternyata punya pengalaman yang sama viewers kita. Betul. Ya kan, mereka kan lebih ngerasa lebih dekat kan, oh ternyata dia juga bisa ngerasain apa yang gue rasain. Iya. Gitu. Ya oke. Kayak abang juga menurutku, yang kayak abang bilang dekat dengan si followers mungkin ya? Ya. Apa fans segala macam. Aku juga kayak ngelihat story-nya Bang Junot ini, kayak suka nge-reply ini ya Bang, apa? Suka. Emang Suka. Jadi awalnya sebenarnya aku masuk ke area yang ke followers tuh pengen lebih berbagi pengalaman kan. Gitu. Cuman sekarang ini ternyata setelah aku pelajarin, mereka lebih suka sama sesuatu yang ringan-ringan aja karena hidup udah terlalu berat. Bang, kita lanjut ke sambal berikutnya Bang. Lanjut gitu ke sambal berikutnya. Cinta. Waduh, itu apa? Sambal pelakor gatel? Emang ada pelakor yang gak gatel? Ada, gatal-gatal dia. Oh, emang suka mandi ini. Gua kira sambalnya dijenggut. Oke, Silakan Bang. lanjut ya. Lanjut. Ambilin aja. Nggak usah dikit aja. Hah? Dikit aja. Oh, inilah aman itu. Laki-laki itu harus berani. Ya, Bang. Makin banyak sambalnya makin berani. Oh ya? Tambahin lagi Bang. Enggak. Iya, langsung berubah ya. Nggak setiap tantangan langsung diiyain. Bang, Lanjut. abang ngelihat mamaku tadi kayak gitu. Kira-kira Tipe bukan? Tipe. Jangan. justru malah abang ilfil nggak? Atau abang kalau ngeliat cewek itu ilfilnya gimana Bang? Cewek ilfil atau enggak? Jujur aja Bang, nggak usah nggak enakan. Bener. Jujur aja. Aku menurutku semua perempuan aku bisa ngelihat, aku nggak ada tipe. Nggak ada tipe. Nggak ada tipe. Jadi aku nggak Nggak, justru nggak ada tipe. Nggak ada Bang, tipe, langsung. maksudnya nggak ada tipe. Jadi Kirain nggak harus. ini harus tadinya begini. Kalau mama kan tipenya subsidi. Mama ini setara bulog. Terus kalau yang ilfil, Mama kau aja kau gitu-gituin. berarti Ya. yang nggak ada yang bikin ilfil Bang? Nggak ada. Bukan nggak ada yang bikin ilfil sih. Ada lah beberapa kalau misalkan kriterianya nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Cuman makin kesini nggak ada kriteria ya. Selama dia punya pemikiran yang baik gitu, terus nggak jahat, ya kan? Terus udah kayak gitu. Nggak jahat kayak ya kan? Nggak jahat. Aku banget itu. Kemarin kan juga ada tuh yang Oh ada yang jahat? ada. Wah, apa? Maksudnya pelakor atau gimana? Enggak, cowoknya digebugin. Cowoknya digebugin. Sampai sini memar-memar. Waduh. MMA. Bukan atlet MMA dia. Tapi beneran, Iya. katanya cowoknya kelamaan nganggur apa kalau nggak salah. Kamu itu, Mas itu kamu. Dia ngomongin diri sendiri. Oh, kalau itu beda lagi. Ini beda. Laki-laki itu kalau menurut aku harus mengerti bahasa womanese. Gitu. Bang, ajarin Bang, bahasa womanis, Womanis itu itu apa, Bang? apa tuh? Womanese itu adalah bahasa perempuan. Bahasa perempuan. Jadi misalkan gitu, iyanya belum tentu iya, enggaknya belum tentu enggak. Terserah itu apa gitu ya. Terserah itu apa, ya kan? Terus laki-laki itu kalau menurut aku nggak boleh terlalu banyak meromantisasi perasaan, gitu loh. Kayak gombal-gombal gitu berarti? Bukan. Romantisasi perasaan itu
misalkan kayak yang gue udah begini, gue udah begitu, gitu. Kurang apa gue? Ibarat kata kok gue dinilai dari begini, dinilai dari begitu. Dari zaman purba sampai zaman kita nanti jadi fosil, cicit kita punya cicit lagi, gamenya akan terus seperti itu. Sudah tertulis. Sudah, emang harus seperti itu. Emang harus seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dinilai dari cara kita bicara, uang berapa banyak uang yang kita punya, terus sudah kayak gitu status sosial kita, dari cicit kita nanti punya cicit lagi, laki-laki harus emang dinilai dari situ. Tapi Bang, kalau ada satu hal, apa yang bikin Abang ilfil sama cewek? Kalau ada satu hal aja, contoh. Kalau dia apa ya, nggak tahu apa yang dia omongin dan berubahnya terlalu ekstrim. Itu apa, masalah mental apa kayak berubah, berubahnya mood gitu. mood swing. Iya, gitu. Kayak memang kita kan harus memaintain gimana caranya, perempuan kan dia setia pada perasaan gitu kan. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memaintain perasaannya itu terus. Tapi kalau berubahnya terlalu cepat, itu ngebuat saya ilfil. Itu ngebuat berarti nggak cocok tuh sama Cancer nih Abang ini. Aku nggak cocok sama semua perempuan. Aku nggak cocok sama semua perempuan. Aku nggak cocok sama semua perempuan tuh, aku nggak cocok. Gitu, jujur aja. Karena aku berpikir terlalu logis. Sementara mereka berpikirnya kan menyamakan persepsi kita berpikir sama perempuan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Gitu. Tapi bener tuh, aku ada kemiripan sama butuh kesabaran yang luar biasa. Kita mirip tuh Bang. Mirip sekali kita. Tadi pertama kali aku ngeliat kau, pas lo, jangan-jangan ini kembaran ke berapa aku gitu loh. Kita ada 7 di dunia kan ada ini 7 kan, mungkin kau yang ketiga. Gitu. Salaman dulu. Aku lah itu Bang, aku lah itu. Salaman dulu. Mirip, apa kau? Terima kau. Mirip dari Jempol cantengannya mirip. Mak, mending kita lanjut ke sambal yang ketiga. Tapi sebelum kita lanjut ke sambal ketiga, karena banyak laki-laki di sini dibandingin perempuan, ya. Ini kalian, ini ujangan nomor 1, ya. Laki-laki kalau pengen perempuannya itu setia, pastikan kamu itu punya skill set yang kamu itu dikagumi sama dia. Yang ngebuat dia setia sama kamu, kalau dia itu kagum sama kamu, 2, dia itu respect sama kamu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak kagum sama dia nggak respect, pelan-pelan nanti ditinggal. Seandainya Bang, kata-kata itu barusan keluar dari mulut si dia ini, bakal gimana tadi? Kalau Bang Junot kayaknya yakin orang. Kalau Bang Junot Kalau Bang Junot yang ngomong aja. pasti langsung dipotong di TikTok. Jedak. Wah, ini dia. Sama aja. Laki-laki. Beneran. Kalau dia ngomong, diam kamu penipu gitu. Sama aja. Kamu yang nggak setia. Sama aja, beneran. Sama aja tapi Bang. Sama aja. Berarti intinya kita harus naikin value kita lah. Naikin. Nggak, orang yang ganteng kalah kok sama yang itu. Yang apa? Ganteng udah. Ganteng, yang Offset. Yang ganteng itu kalah sama yang punya duit. Oh iya betul. Itu pasti kalah gitu kan ya. Betul. Punya duit itu nggak cukup. Jadi ada aku takut panjang lah ngomong. Jadi nggak sambal ketiga kita nanti gitu. Kita lanjut sambal ketiga. Sambal Siapa tahu ketiga nanti aja. itu bisa jadi landasan. landasan kita kan. Landasan. Sambal janda judes. Janda judes. Tapi aku nggak akan judes kepadamu. Nah, itu tipe aku tuh yang judes. Tipe aku yang judes. Sarangnya dulu, Mak. Sarangnya. Keras Bang hidup ini Bang. Keras banget. Hidup Makin harus kerasnya keras, begini ya, Wak. bos. Iya, bener. Hidup harus keras. Hidup nggak keras, ya dia akan ngebuat lu di situ-situ aja. Setuju Bang. Hidup Aku harus tadi keras. niatnya emang, maksudku Hidup harus keras. Tapi Bang, maksudnya sekelas Bang Junot aja masih mau gitu ya, apa yang kita kerja beberapa kali lipat berarti ya? Nggak, hidup harus keras. Harus keras ya Bang ya? Gue dulu dari jualan koran bekas, nganter gas, Ya, aku tahu itu. makan sampah, Makan sampah. ngasih sampah, makan waktu gue hidup di sana bukan di Jakarta, Sana itu deh. di London. London. Ini di London, Makan bro. sampah London. Sampah Bang. London. Sampah London beda lah Bang. Lah mama makan sampah BKT. Sampah Sampah London London beda. Minimal
Bekasnya Frank Lampard dia kan. Enggak lah, intinya hidup harus keras. Bekasnya Frank Lampard mah gue makan mau. Kalau bekasnya Aduh. Kaget ya. Bang, Ya. kapan abang terakhir kali pacaran? Terakhir kali pacaran apa ya? Mungkin 7-8 tahun yang lalu lah. Pacaran yang orang tahu ya. Orang tahu kan? Adalah yang orang nggak tahu. Nah, bahkan yang dia orang pun nggak nggak tahu. Kalau yang orang lain nggak tahu, biarkan itu menjadi misteri aja. Misteri itu seksi. Setuju bang. Cowok-cowok misterius. Wah, Pasti penasaran cewek-cewek kan? Ya, cowok-cowok misterius. Misteri itu seksi. Jadi semua cowok itu kalau bisa harus ada misterinya. Gitu. Karena kalau semuanya dibuka nggak ada suatu nilai jual lagi nanti. Nggak semuanya dibuka. Kayak? Gitu. Ya kayak tadi kan Bang Junot udah milih tuh ada beberapa hal privasi yang nggak harus dipublish. Ya, gitu. Yang bisa kita kasih, Nah. gitu. Tapi harus kita pilih apa yang kita kasih. Minum dulu deh, pedas. Iya. Iya. Pedes ya? Pedas ya. Harus bang. Abang punya kayak tadi udah ngeluarin statement. Ya. Belum lah. Kayak mau pacaran apa segala macem. Abang ada trauma bang? Trauma? Sama hubungan sebelumnya? Sebenarnya bukan trauma ya. Itu kata-kata berat banget kayak kalau trauma. Belajar gitu. Kalau misalkan trauma katanya, wah nggak mau pacaran lagi atau nggak mau nikah kan? Ya. Misalkan gitu. Enggak lah, gila. Kita umat Nabi masa nggak nikah? Ya kan? Kita udah tertulis. Apa ditepuk saya nggak kenapa? Nggak apa-apa, Bang Junot umat Nabi. Ya, aku juga umat Nabi. Iya, siapa bilang kau umat siapa? Belum cocok aja, tapi suatu saat pasti nikah, pasti akan punya pasangan gitu. Cuman yang bermasalah terkadang di demografi kita, nikah tuh kan prestasi kan, ya kan? Nikah keren lu berarti. Gitu Betul. kan? Tanggung jawab nih prestasi. cowok nih. Enggak, karena di dunia di Indonesia kan orang tua tuh pengen kan abis lahir foto wisuda. Betul. Ya kan, habis itu foto nikah. Betul. Ya kan, dan itu dijadikan suatu momen-momen tertentu di mana kayak kalau lu udah melewati 3 momen itu, berarti fase hidup lu udah berhasil. Ya kan, gitu. Nah, kebetulan aku nggak ngikutin skrip itu. Gitu. Stereotip itu lah. Ya, skrip itu. Aku bilangnya basic life script. Aku nggak ngikutin basic life script itu, jadi kalau misalkan mau nikah, mau nggak mau nikah, banyak sisi-sisi prestasi, atau kayak misalkan kita nih mau nunjukin kita mau laki-laki gitu kan. Wah, gue harus berantem lawan 10 orang menang gitu. Banyak cara untuk menunjukkan sisi kelaki-lakian di samping hal itu. Selain berantem. Gitu. Menurut gue, Jangan berantem. ya, Selain berantem ya. Menurut gue lo misalkan hidup miskin, ya kan, tapi lo ngebiayain keluarga lo cowok buat gue. Gitu. Lo cowok buat gue. Kamu jangan asal salam-salaman. Salam kau. Kamu miskin, kamu yang dibiayain kan katanya. Bukan dibiayain, istri yang kerja. Respect. Karena aku kan ada tipe yang cowok tuh nggak mau kalau nggak ada, bukan nggak mau ya, kayak susah gitu kalau sendiri. Aku harus ada pasangan gitu-gitu. Makanya sering kejadian tuh banyak banget pasangan-pasangan baru putus, tahu-tahu udah ada yang baru gitu. Sebenarnya Abang 7 tahun loh. sebenarnya bukan gitu. Kalau menurut aku tuh seni paling tinggi yang bisa dipunya sama manusia tuh solitude. Solitude. Tahu solitude, Dek? Apa tuh? Kesendirian bukan gimana? Betul. Solitude. Solitude. Nggak, itu Keren. seni nyaman. Oh. Jadi kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan kita pada saat, karena yang paling susah itu adalah saat kita sendiri. Itu paling susah. Apa yang mau kita create di dalam pikiran itu tuh mau jadi tempat buruk atau tempat bagus, itu paling susah gitu. Justru sebenarnya tempat yang paling buruk yang ada di dalam diri manusia itu dalam pikiran ya, pada saat dia sendiri. Jadi kalau lu lagi sendiri, lu nggak nelfon temen lu nggak mikir aneh-aneh, terus lu nggak mikir lu tuh gabut, lu udah mewah buat gua. Jadi ibarat kata, Solitude. Pantes gue susah banget kalau di rumah. Kenapa tuh? Bini teriak, katanya gas habis. Anak 5 minta jajan, nggak ada solitude-nya gue di rumah. Rame di rumah.
paling susah tuh malam mau pagi-pagi deh. Ya bang, kalau gue bang di pagi-pagi di rumah bucat udah kayak di pengungsian. Gua. Lapar ya, lapar. Sabar. Bapak mau solitude gitu ya. Nggak bisa kan gue ya. Gue kasih solitude dia nggak kenyang. Jangan sampai lu menyelesaikan masalah itu dengan membuat masalah baru. Ya kan? Bro. Aku takut Bang. Aku jujur Nah, jadi lu baru sebulan nikah cerai kan lucu kan? Maksud gue, lu pikir dengan lu nikah, lu jadi lebih bertanggung jawab. Padahal logika standarnya adalah kenapa pada saat lu nggak ada tekanan, seharusnya kalau lu harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, lu bertanggung jawablah diri lu terhadap justru pada saat lu lagi nggak ada tekanan. Gitu loh. Terus lu berpikir bahwa dengan lu menikah itu adalah jawabannya. Lalu menambah tekanan baru. Iya, betul, tekanan ternyata. Enggak, ini Nikah tekanan. Enggak, gue nggak bilang siapapun yang mau nikah itu lo harus nikah. Gue nggak bilang kayak gitu. Tapi jangan lu berpikir bahwa penyelesaian masalah lo adalah membuat masalah baru. Gitu. Itu aja sebenarnya. Gitu loh. Kalau lo harus berubah pada saat lo sendiri. Kenapa lo malah nyusahin anak orang nanti ke dalam kehidupan lo? Itu kan aneh kayak begitu. Yang dirasain bini gua. Bang, kita lanjut ke sambal yang berikutnya. Ini sambal yang keempat ya, Mak? Iya. Makanlah. Sikat, Bang. Iya. Mulut tetangga inilah itu kepedasan. Waduh, kita rebahan dikit disangka ngepet, Bos. Iya kan? Iya. Duit salah, nggak Iya. duit salah. Mana? Mas, kamu minum ini dari tadi belum makan sambal? Tetangga tuh sama kayak mulut netizen sebenarnya. Karena apa tuh, Bang? Ya maksudnya liar aja gitu. Iya. Kayak gue pernah nemuin satu komen di Instagram gue. Dia bilang dia tuh kerjanya apa sih, hidupnya kok bisa hedon banget. Dibilang kayak begitu gitu. Padahal dia nggak tahu gue dapet sponsoran banyak kan. Dia kayaknya orang yang tiba-tiba daftar ini nih, Bang, IG baru daftar baru login kayaknya nih di IG. Ada orang yang paling setajir-tajirnya banget Iya. gitu. Tapi setiap hari mikir, wah duit gue bakal habis nih. Ntar, wah kalau misalkan nilainya berkurang, investasi gue tiba-tiba hilang setengah. Gitu. Menurut gue tuh nggak kaya. Nggak kaya. Gitu. Karena dia punya ketakutan dia. Iya. Menurut gue kaya tuh kalau lu punya slow morning. Slow morning tuh artinya kayak lu ngelihat bangun pagi saat orang jam 5, jam 4 udah ngantri, naik kereta, ngejalanin. Lu punya pagi jam 10 bangun. Set, ngopi, ngerokok, ngeliat orang berangkat kerja. Ih, Lu kaya. Lu banget itu. 3 tahun gue begitu. Ya kan lu gini ngopi. Wah, menikmati banget. Kaya banget. lu. Itu kaya. Oh, kamu kaya ternyata. Bang. Kaya itu. Masih ada yang negor. Mahal. Libur mas, udah 3 tahun lu nanya libur mas. Gua waktu tinggal di rumah gua masih Cililitan kan, gua lagi jemur pakaian ya. Gue buka baju tuh gua. Terus kelihatan dari tetangga kan jemur pakaian gua di atas gitu. Terus diteriakin, "Bang Junot," gitu. "Nggak syuting." Pokoknya itu basa-basinya selalu kayak gitu terus gitu. Dipikir tiap hari kita syuting mulu kali kan, gitu. Kadang-kadang dalam hati gitu kayak, maksud lu gue nganggur gitu kan, maksudnya gitu kan gitu. Oh ini nggak syuting lah, pikir kita tiap hari syuting kali. Bang, selain syuting ternyata, Bang. Abang lu pernah jadi pemain West Ham ya, Bang? Enggak, trial doang, trial tapi kan- trial doang. Nggak jadi pemain gitu. London kan, berarti makan trial sampah aja. itu gak ada di situ bang? Di situ itu nggak ada duit itu udah. Nggak ada duit. Sebenarnya bukan masalah makan sampah. Bukan masalah makan West Ham, sampahnya, West Ham. cuman pada saat lu ada di posisi kayak gitu, nggak ada duit, lu bisa bilang gitu. Tapi kan sampahnya masih bagus, ya kan? Sampahnya masih bagus. SOP di restoran toko roti di Indonesia tuh juga, ini misalkan roti-roti yang nggak habis itu nggak boleh dikasih ke orang gitu atau nggak dijual murah gitu, nggak boleh, dibuang sama mereka, bener-bener dibuang. Katakanlah ini masih bagus, cuman kan yang sebenarnya kena itu kan mentality-nya kan gitu. Pada saat gimana sih lu nungguin orang gitu, sama teman gua waktu itu orang Rusia, nggak orang Rusia. Jadi dia dikasih tahu tuh kalau misalkan dari Costco itu jam 10:30 malam itu makanan yang nggak habis dibuang semua ke situ gitu kan. Nah pada saat lu nungguin gitu bersama para homeless yang lainnya gitu kan, kayak yang
wah kita harus rebutan ke sana. Terus udah kayak gitu, abis itu dibuka. Di situ gue masih ingat banget tuh perasaan-perasaan itu yang kayak yang bener banget nih gue makan sampah nih gitu. Sebenarnya kan mentalitinya kan yang harus lo punya gitu, bahwa ya lo makan sampah gitu. Makanya kita nggak boleh tempe. Gitu. Mentalnya. Mental laki nggak boleh tempe, bro. Tapi abang keluar negeri tuh kan waktu pada saat itu. Ya. Abang menerapkan ini ya, hashtag kabur aja dulu. Hashtag Kabur aja dulu deh. Kabur aja dulu Kalau deh. mau kabur aja, nggak usah balik lagi gitu kan jawabannya. Kalau kabur aja gitu. Nggak, maksudnya hashtag kabur aja dulu itu punya banyak paradigma kan. Ada yang sebenarnya bilang hashtag kabur aja dulu itu adalah sebuah protes, ya kan? Sebuah Iya, protes, bentuk gerakan lah. bentuk gerakan protes gitu. Cuman kalau gua sebagai orang yang udah pernah tinggal di luar, pernah tinggal di luar beberapa kali gitu kan ya. Gue pernah di London, gue pernah di New York. Gue cuma pengen ngasih paradigma yang berbeda di samping dari apa yang mereka suarakan sebagai kritik kepada pemerintah. Ini lebih kepada kayak kitanya dulu gitu. Gue menyoroti bahwa gini, lo mentalnya aja dulu lo benerin, ya kan? Abis itu skillnya kayak gimana, ya kan? Gue cuman bilang di semua negara itu pasti bakalan ada hal yang gak make sense. Oke, yang lo kritik di Indonesia levelnya segini. Oke, di luar negeri itu lo juga pasti ada hal yang dikritik. Gitu kan ya. Baik itu pajak 40%, 50%, ya kan. Terus udah kayak gitu, misalkan gue pengen periksa nih sakit gigi. Oh iya, appointment dokternya baru bisa 2 minggu lagi. Misalkan, nah lo pernah nggak tinggal di Antwerp? Misalkan di Belgia, misalkan. Keburu mati dulu dong, keburu sakit gigi dulu dong orang, ya kan? Belum lagi ngurus ininya, ngurus itunya, punya permasalahan sendiri. Selama lu nyari uang, konsep uang di diri lu itu tuh masih ada di area gimana caranya gue makan besok, lu pindah ke semua hal, ke semua negara, lu akan ketemu masalah yang sama di area birokrasi, di kemudahan. Wah, tapi di luar negeri mudah cari duit. Kata siapa? Kita ini itu tumbuh kembang sama mentality yang selalu ada di area dikit-dikit ordal, sukses dikit ordal, lu ordal. Ya kan, sukses sedikit, lo ngepet. Lo pikir semua orang yang punya duit itu pewaris semua apa? Ngepetnya ke sini ya? Iya, Mas. Ini gimana? Iya dong, iya dong. Iya, Bang. Kita kan gitu, sukses sedikit gitu kan, langsung kerja apaan sih tuh orang? Cuma bisa komentar. Ya kan? Pulang malam dikit, peliharaan tuh. Emang capek kan? Capek kan? Karena kita masih ibaratnya konsep uang yang kita tahu itu ada di area kayak gue harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 buat bayar kosan. Betul. Itu bakal susah, Bos. Selama konsep uang lu masih ada di area itu. Jadi hashtag kabur aja dulu itu kalau misalkan lu mau nilai dari apa ya? Kritik lu terhadap pemerintah ya silakan gitu. Cuman gua di sini pengen ngeliatin dari area kayak sesimpel, emang gampang ya cari uang di luar negeri? Pertanyaannya itu aja dulu. Ini apa yang terjadi buat gue di London, apa yang terjadi buat gue di New York. Gue pikir gue something. Pada saat gue di sana, ya seujung kukunya juga nggak ada, Bos. Jadi Jakarta keras tidak inilah ya. Aduh, jangan dulu lah. Belum ya, Bang, ya? Jakarta keras tuh kayak ibarat kata, makanya gue bilang gini. Kalau lo emang punya skill yang semumpuni itu, gitu, lo tes aja dulu di sini. Karena kalau emang skill lo semumpuni itu, lo di sini udah berhasil. Pasti lo di sini udah berhasil. Susah, misalkan, tapi susah cari kerja. Tar dulu, riset itu lo gunakan dari area mana? Misalkan risetnya kalau lo ambil dari sosial media, apa kata orang dan melalui hashtag, kan menurut gue, bro ngapain bro? Jadi ikut-ikutan gak sih itu? Jatuhnya kan ikut-ikutan bro, gitu loh. Aja, Dan biasanya mereka ngelakuin itu karena lagi mikirin besok buat makan apa. Iya, gitu loh. Padahal ngetik aja padahal gitu. sebenarnya kemarin gue Dapat duit bilang, buat makan. iya, padahal sebenarnya gue bilang gitu. Lo harus berpikir gimana caranya ada orang yang kerjanya lebih gampang daripada lo, ya kan? Beli gedung atau private jet seenak udel. Kok bisa? Tapi nggak ngepet, tapi nggak warisan, tapi nggak ordal. Kok bisa? Nah, saat lu udah bisa, ibarat kata mandatory life lo itu tuh, lu hidup udah nggak mikir, beli pisang lu udah nggak mikir, di situ dulu deh. Gimana caranya lu bayar kos nggak mikir? Gimana caranya lu beli makan sehari nggak mikir? Lu mau ngapa-ngapain nggak mikir? Gitu. Itu aja dulu.
Baru lu ketika lu udah punya itu semua, hidup dimanapun lu. Mau di New York, mau di London, mau di Tokyo. Gitu. Jadi hashtag kabur aja dulu itu bisa disorotin dari berapa macam paradigma, gitu, paradigm. Gitu. Jangan lu tiba-tiba ngambil dari sisi wah viralnya gini, oke gue kabur aja dulu. Jangan kayak begitu. Gitu. Jangan kayak begitu. Make sure keilmuan itu lu benar-benar punya riset sendiri. Itu aja. Oke lah Bang, kita lanjut ke, ini udah mulai memanas. Kita masuk ke sambal terakhir Bang. Silakan Bang. Itu sambal ini Bang, andaliman Bang. Ada andaliman ya Bang? Abang Andaliman pernah tahu itu andaliman nggak? dari area Sumatera Utara. Oh, ini sambal Medan nih. Sambal Medan. Keren. Aduh, maaf. Bang, ini pertanyaan agak gimana tapi Tanya aja. mencolok banget ini di Instagrammu Bang. Jangan pakai kacamata dia. Itu Bang, di Instagram Abang ada di highlight keempat. Ayam gay. Bang itu, aku kaget Bang juga Bang. Kau udah pernah buka belum? Udah pernah buka. Ngerti nggak? Enggak paham. Oke, kita buka kali ya, kita buka. Coba ditelaah lagi. Baca Bang. Bahasa Inggris, Bro. Sengaja kau deh. Terjemahkanlah. Oh gitu. Gitu Bang. Yang slide kedua sih ngerti. Iya. Enggak, yang slide pertamanya itu emang kepanjangan. Ya, inti pertanyaannya apa? Beneran gay apa enggak itu? Beneran gay atau enggak, balik lagi, seksual orientasi itu sama aja kayak kau nanya, berapa uangku sekarang lagi ada di bank? Gitu. Privacy, gaji. Jadi enggak, aku punya pilihan untuk nggak ngomong. Iya. Tapi kalau kau ngerti bahasa Inggris, baca dulu makanya. Di situ udah ada jawabannya. Nah itu yang sebenarnya aku kenapa Bang? Apa karena kesel kah? Maksudnya sama orang-orang kah? Sampai yang bikin highlight kayak gitu. Biasanya kan kayak kita tuh sarkas. Aku tahu itu sarkas sebenarnya. Oh, tahu? Tahu. Oh, berarti bagus bahasa Inggrismu. Bang? Ya itu. Cuman yang kayak dari cerita ininya yang aku penasaran. Kenapa sampai itu bikin? Enggak, itu cara aku berekspresi dan cara aku untuk berbagi aja. Gitu loh, berbagi pemikiran bahwa kita ini kan yang paling bahaya itu kita tuh sering ngelangsam sesuatu. Langsam tuh kayak ini berarti begini. Judgment bukan. Ini berarti begini, enggak, itu cara berpikir aja sih. Cara berpikir aja sih. Cara critical thinking itu kan ada banyak, ya kan? Cara kita berkritis itu kan ada banyak. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita gampang untuk bilang ini begini berarti, ini itu begitu berarti gitu. Nah, orang kalau nggak nikah sampai umur 40 tahun, gay berarti. Gitu. Ya kan? Gitu. Padahal gay banyak yang umur 20-an. Nggak harus nunggu 40. Iya. Orang kemarin aja tadi apa? Janda tapi organik. Kemarin aja gue baru tahu istilah baru, Bos. Apa itu? Jamur. Apa itu? Janda di bawah umur. Gila nggak lu? Jamur. Gila nggak lu? Ya kan, umur masih kayak 17 gitu ya, tapi aku Sudah janda. Wah, mantep banget kamu. Aku jamur, janda di bawah umur. Ya, intinya Indonesia tuh udah paling kenceng kalau misalkan argumen itu ada namanya logical fallacy. Kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir, saya juga. Kesalahan berpikir. Yang ya kan? episode kali ini banyak bahasa Inggrisnya. Enggak, kita anak kampung juga kok. Santai aja, anak Cawang kita. So you. Udah Nggak ngerti. Bahasa Indonesia aja kok susah. Saya nggak ngerti. Nah, jadi banyak salah berpikir ya kan. Jadi kayak misalkan, wah 40 tahun nggak nikah, gay lu berarti. Ya. Gitu. Jadi lebih baik aku ekspresikan aja gitu, aku bagi aja gitu, nggak mesti lagi gitu kan. Mama ini juga gitu Bang, tipe yang kayak kalau ditanya pengen nikah lagi apa enggak gitu. Jadinya dia udah naruh standar tinggi gitu loh. Tinggi. Iya dong, harus dong. Ya ngapain coba? Kok datang laki-laki? Kan
kita ini udah enak, ini udah bahagia banget kayak gini kan. Mana bajuku? Iya. Mana kolorku? Nggak mau aku itu. Capek. Betul. Tuh, nggak boleh tuh. Nggak boleh aku. kayak gitu. Dan maksudnya kayak apa ya? Kadang-kadang gue tuh suka ngasih tahu ke orang bahwa kayak misalkan gitu. Oh iya. Misalkan siapapun nih yang ngedeketin mama. Terus dia misalkan curhat ke aku gitu. Wah, dia itu sulit banget. Misalkan kayak gitu, dia itu dominan banget gitu. Wah, gue cuma ngomong gitu. Bos, nggak ada cewek pinter, nggak ada cewek dominan. Elunya goblok atau standar lu ketinggian. Udah gitu aja. Gitu. Nggak, karena maksud gue gini ya, pengen ngedeketin perempuan gitu. Jangan lu lebih besar pasak daripada tiang, diinjek lo bos. Tahu value berarti ya bang? Iya, lu harus tahu lah. Misalkan lu gini ya, lu segini aja masih diinjek. Nih, sex, stability, safety. Itu tiga-tiganya. Tiga ya? Satu lu kurang, dua ini nggak akan melengkapi. Kepikiran nggak gue selama 3 tahun ini? Nih, kalau seks ya udah lah ya. Seks ya udah pasti udah paham semua. Paham. Stability itu artinya lu bisa ngejamin kehidupan dia tuh, lu bisa provide, lu bisa apa sesuai standarnya dia. Terakhir safety. Safety itu artinya lu sebagai laki-laki harus bisa dilihat sama dia sebagai sosok. Yes. Sosok yang dia bisa hormatin, yang dia bisa ngelihat lu, gue dilindungi nih. Nyaman di sebelah ya. Gitu. Karena lu cuma bisa stability ngasih duit, lu juga nggak bisa mimpin, diinjak juga lu bos. Tapi kalau ada bang cewek yang mau nurunin standarnya, itu gimana? Misalnya kayak Di awal doang. Di awal itu, di awal. Bang ada yang kayak gitu. Nggak ada. Nih, Nih ya. Kalau cewek bilang, kalau cewek bilang, nih misalkan udah kamu curhat aja sama aku, gitu, aku akan nurunin standar aku akan pengen kamu, enggak, dia ngasih lo fur, oke? Dia ngasih lo fur, berapa lama lo amsyong, oke? 4-5 bulan lo amsyong, lo ditinggal bos, gitu. Ibarat kata kayak gitu. Jadi dia pengen bilang sama lo bahwa lo gue kasih fur. Oke, 4-5 bulan. Furnya beda-beda ya. Ada yang nge-fur 4 bulan, 5 bulan, ada yang setahun. Tapi lu sebagai laki-laki lu nggak perform, ya lu ditinggal lah. Ada yang cuma 4 jam. Apa itu? Ada yang 4 jam, nggak profit ditinggal. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke segmen jawab komentar netizen. Oke. Ini langsung nih, nyari ini susah kan ini. Bang, lu bisa tampol komenan para boti nggak sih? Kesel sumpah. Nggak kenapa-napa, temen gue banyak loh yang homo deh. sorry. Maaf, gay. Temen gue banyak yang gay. Itu thumbnail nanti ya, yang tadi. Lo enggak. Gue enggak ada masalah. Orientasi seksual seorang kan terserah lu lah. Berarti abang tipe asal lu nggak ganggu ya. Iya. Asal lu nggak ganggu orang. Udah itu aja. Dan lu nggak usah juga kewar-kewar. Wah, yang bener tuh kayak gini. Itu lebih aneh lagi kan. Yang bener tuh adalah cowok suka sama cowok. Nah, itu kan aneh kayak gitu kan. Nextnya nih. Bang, lu udah tua bang. Ayolah selayaknya orang tua. Jangan keren baik napa. Buset. Orang keren di mana? Kayak gini lah memang netizen ini. Enggak lah, dulu gue semua. Mana kerennya baju bolong-bolong begini. Enggak, Bang Juna pakai bolong-bolong mah aman terus keren mas. Kalau kita yang pakai nih. Kalau gua mah digulung di rolling door. Udah jadiin gembel. Iya, kalau dari dulu sih gue cuma cita-cita gue gimana caranya umur 50 gue tetap kayak begini gitu. Karena maksudnya gue dulu suka nanya kayak emang kalau 40 tuh harus bunjit ya? Gitu. Emang kalau umur 50 tuh kita enggak, Bang. Nah, makanya lu ganteng. Bang aku 27 bang. Ya kan? Gue buncit bang. Ya, nah bisa diubah. Juga ya bang ya. Bisa diubah. Mama udah jangan. Mama nggak usah. Mama keriput katanya. Kenapa lu enggak? Mama itu mah udah. Ya udah wajar. Bisa diubah itu bisa diubah. Fisik bisa diubah. Materi bisa dicari. Lanjut. Datang itu lanjut ke. Kok putus omonganmu? Mencium aroma pelangi yang cerah tuh. Buset ngejudge ini mah. Enggak juga. Maksudnya ya? apa sih? Maksudnya itu aura pelangi itu tuh kayak dia kelihatannya kayak gay ya gitu. Maksudnya kayak gitu. Ya, Dia itu. kelihatannya kayak gay gitu. Maksudnya aura pelangi nggak tahu juga, cenayang mungkin. Dukun kali. Nggak, intinya sih sebenarnya buat rakyat Indonesia yang 2045 katanya kita akan menjadi Indonesia emas. Ya. Startlah dari
ayo kita berpikir. Karena itu adalah hal yang paling susah. Iya. Gitu. Dulu aku tuh ngefans banget sama yang namanya Kiai Haji Agus Salim. Oke, dia itu kalau Buya Hamka bilang manusia yang nilainya 1 juta manusia. Oke, 1 juta manusia dikumpulin nilainya 1 orang itu. Oke, dia ditanya gimana caranya dia bisa belajar, dia itu polyglot. Jadi dia bisa banyak bahasa. Oke, pada saat dia ditanya, gimana caranya lu belajar ini, belajar itu. Zaman sekarang kita kalau mau belajar gampang. Gampang, Ya kan? mau Internet ada, TikTok ada, ya kan? Cuman lu ngelihat buat lihat bokep. Ya kan? Enggak, aku enggak. Bukan. Biasanya. Enggak, aku enggak. Mak, Ayo kita disco dulu kita disco. Apa namanya? Ajojing. Oh, yang tadi Bang Abang katanya mau ngajarin apa tadi? Ajarin dulu aku, ajarin. Mau joget yang kayak gimana? Ayo. Terminator. Mana nggak ada musiknya di sini? Ada. Mana ada. musiknya? Pasang musik, weh. Sikat. Kan? Una, Iya. Una. Una. U. Tembak. Tembak. Lempar. Tembak, lempar. Cium. Cium. Gitu. Harus nunduk gini, Bang? Harus. Nunduk gini, Mak. Bisa dicium sini aja sih. Gini. Ayo, Pak. Yuk. One, two. Kamu nyanyi? Aku yang nyanyi, Bang. Oke. 1, 2, 3, ya. Una, Bang, terima kasih udah datang, Bang. Aku yang makasih sudah ada pisang-pisang dan sambal-sambal ini. Sambal ini. Tapi sebelum kita foto, Bang, Boleh. kita boleh nggak foto nanti foto Bang dipajang di Di situ. situ. Di situ. Itu Bang udah banyak. Banyak Oh, kali. artis-artis semua, Bang. Siap. Makan di sini, Bang. Boleh dong. yang Cristiano Ronaldo dicabut. Enggak, Cristiano Ronaldo masih ada. Ada Cristiano. Ada. Siap. Jadi. Dulu Michael Jackson makan sini, Bang. Michael Jackson. Itu. Michael Jackson. Waduh. Ayo kita foto. Kita foto dulu ya, Bang. Mana fotonya?